What the dog doing? Sorry ya teman-teman, ganggu waktunya lagi istirahat. Ini aku di sini mau ngebahas tentang kita buat final check lagi buat project kita performance kita yang kemarin. Coba kasih share screen dulu ya sayangnya. Muncul nggak share screen-nya? Muncul. Muncul. Oke, jadi gini guys, aku mau ngejelasin lagi dan kita final check lagi mulai dari segmen 1 yang udah kita bahas waktu itu. Jadi yang pertama di segmen 1 ini tuh ada introduction to background. Jadi balik lagi yang bagian aku ini konteksnya aku ambil itu Retail Performance and Analytics Dashboard. Jadi proyek analisis ini itu mengintegrasikan data transaksi retail historis dari 3 kota metropolitan utama di US itu ada Chicago, New York, dan Los Angeles. Kita menggunakan pemrosesan data relasional berbasis SQL dan visualisasi Python. Tujuan utamanya itu kita adalah untuk menghentikan strategi pemasaran massal yang tidak efisien atau biasa disebut dengan one size fits all gitu, dan beralih ke pendekatan lokal strategis guna untuk memaksimalkan retensi pelanggan dan efisiensi manajemen inventaris. Nah, buat nanti di segmen kedua ini tuh kalau nggak salah Ami ya yang betul, buat segmen itu aku ya. Kita menggunakan dataset transaksi retail sebanyak 1000 transaksi dari platform Kaggle yang tadi sebutin tadi, mencakup performa penjualan di kota Chicago, Los Angeles, dan New York. Untuk pengolahan datanya, kita membangun sistem database relasional menggunakan query SQL untuk mengintegrasikan data transaksi kasir, profit, dan demografi pelanggan secara terstruktur. Proses data cleaning dilakukan langsung pada database untuk menangani missing value dan ketidaksinkronan data stok harian, biar nggak terjadi kesalahan saat pemetaan karakteristik pasar antar wilayah. Setelah datanya bersih, pendekatan analisis kita dioptimalkan melalui query SQL untuk menghitung 3 metrik utama secara otomatis. Pendapatan wilayah untuk efisiensi cabang, rasio kunjungan untuk mengukur loyalitas pelanggan, dan kategori produk keunggulan di tiap kota. Nah, hasil ekstraksi database ini langsung kita integrasikan ke dalam interaktif dashboard berbasis Python yang bakal didemonstrasikan langsung sama Razidan di segmen 3. Di sini saya ingin membagikan 3 temuan penting dari hasil performa penjualan retail di 3 kota utama kita, Chicago, Los Angeles, dan New York. Pertama, Chicago adalah mesin uang kita. Kota ini mencetak total omset tertinggi dan rata-rata isi keranjang belanjaan terbesar. Pelanggan di sana suka belanja besar-besaran, tapi profilnya sangat didominasi oleh kelompok pria. Kedua, kita melihat anomali di New York. Kota ini punya jumlah pengunjung paling ramai, tapi tingkat loyalitasnya paling rendah karena banyak yang belum mendaftar menjadi member. Dari sisi produk, kategori personal care terutama shampoo menjadi juara bertahan yang paling laris di seluruh cabang. Sementara untuk preferensi lokal, produk minuman seperti orange juice sangat kuat mendominasi pasar Chicago dan Los Angeles. Kesimpulan strategisnya sederhana. Kita harus fokus membuat program promosi member baru di New York untuk mengikat pengunjungnya yang melimpah, serta membuat kampanye pemasaran kreatif khusus wanita di Chicago untuk menyeimbangkan demografi pasar kita. Oke, thank you Dan. Oke, buat di segmen 4 tuh Raffi yang bahas. Boleh Pi buat segmen 4? Baik, terima kasih Ferdi. Di segmen 4 itu ada modeling, analisis, insight. Berdasarkan hasil analisis, setiap wilayah memiliki karakteristik pelanggan yang berbeda. Chicago menunjukkan penjualan dan loyalitas tertinggi, sedangkan New York memiliki potensi besar untuk meningkatkan jumlah member. Selain itu, shampoo dan kategori personal care menjadi kontributor utama penjualan. Oleh karena itu, strategi pemasaran yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah dapat membantu meningkatkan pendapatan dan loyalitas pelanggan. Nah, karena tadi dari poin Raffi sama Razidan udah, sekarang aku bakal ngasih susun strategic action plan-nya dari operasional beserta target KPI dan mitigasi risikonya buat para stakeholder dari retail kita ini nih guys. Nah, buat pertama, buat kota Chicago, kita bakal meluncurkan kampanye pemasaran digital terarah yang khusus untuk wanita dan menerapkan bundling produk kosmetik dengan orange juice gitu. Buat target KPI-nya adalah 20% pertumbuhan transaksi pelanggan buat wanita dengan mitigasi berupa pembatasan kuota promo harian biar margin keuntungan kita itu tetap aman gitu.
Lalu kedua, untuk kota New York sendiri tuh solusinya adalah integrasi program pendaftaran membership instan gitu loh, biar via QR code-nya ya mandiri di kasir utama dengan insentif potongan langsung pada transaksi pertama kita. Terus target KPI-nya sendiri tuh jelas ya, itu 25% dari konversi akun member baru. Lalu buat kota terakhir yaitu Los Angeles, kita rekomendasikan buat otomatisasi peringatan stok gitu, kayak stock alert gitu pada sistem SQL-nya buat mastiin ketersediaan produk utama yang terutama itu shampoo dan OJ. Target KPI-nya itu sendiri itu sebenarnya 0% rasio kehilangan stok atau out of stock rate melalui analisis perputaran inventaris mingguan gitu. Oke, thank you ya teman-teman semuanya yang udah pada nyempetin waktunya. Yuk. Siap, thank you Ferdi. Yang ini juga. Semangat kita semangat pokoknya. Semangat, oke. Yo, thank you all. Thank you duluan ya guys. Ya. Thank you. Thank you.